A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata, wa idza dan apabila, jikalau, hadara telah hadir, al qismata akan membagikan, lil mirasi akan warisan. Siapa yang hadir itu? Ulul qurba, kerabat-kerabat, orang-orang yang ada hubungan kerabat. Zawul qarabati, yakni orang-orang yang ada hubungan kerabat. Mi'man, yakni orang la yarithu, yang tidak mendapat warisan orang tersebut. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakinu, dan orang-orang miskin. Farzuquhum, maka hendaknya memberi rizki kalian kepada mereka, minhu, dari itu warisan. Syai'an, akan sesuatu, qablal qismati, sebelum dibagikannya itu warisan. Wa qulu, dan ucapkan oleh kalian, ayyuhal awliya, wahai para pengurus, orang-orang yang mengurus kepada itu warisan. Lahum, kepada mereka, orang-orang kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan, dan kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Idza kana, apabila ada siapa warasatu, orang-orang yang menerima waris, sigharon, adalah anak-anak yang kecil. Qaulan, dengan ucapan, ma'rufan, yang baik, jamilan, yakni yang baik, yang indah, yang bagus. Bagaimana ucapan yang baik itu? Bi an ta'tadiru, contohnya dengan memohon maaf kalian, ilaihim, kepada mereka, kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan, dan mereka anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ucapannya, innakum, sesungguhnya kalian, annakum, akan sesungguhnya kalian, la tamlikunahu, adalah tidak memiliki kalian akan itu warisan. Wa annahu, dan sesungguhnya itu warisan, lis-shighari, adalah milik anak-anak yang kecil. Wa hadza, bahwa ini perintah memberi kepada mereka, keluarga kerabat yang tidak menerima warisan, dan kepada mereka anak-anak yatim dan anak-anak dan orang-orang miskin. Qila, adalah diucapkan, innahu mansuhun, sesungguhnya itu perintah telah dinasakh, disalin, direvisi, ya, disalin. Artinya tidak berlaku itu perintah, sudah dinasakh, dihapus menurut satu kaul. Waqila, dan dikatakan, la, tidak dihapus, tetap perintah tersebut berlaku. Perintah tersebut berlaku. Walakin, dan akan tetapi, tahawana, meremehkan, annasu, manusia, fi tarkihi, di dalam meninggalkan itu perintah. Wa alaihi, dan menetapi kepada itu kaul yang mengatakan tidak dihapus. Perintah ini tidak dihapus. Kaul yang mengatakan perintah ini tidak direvisi, tidak dihapus, fahuwa, maka bahwa itu perintah menunjukkan nadbun, adalah sunnah. Perintah tersebut adalah sunnah dilaksanakannya. Wa an Ibni Abbasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wajibun, hukumnya wajib. Jadi pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas
radhiyallahu anhuma bahwa memberi kepada mereka yang ada hubungan kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan kepada mereka anak-anak yatim dan orang-orang miskin sebelum membagikan warisan dan mereka hadir pada saat itu, maka hukumnya wajib untuk diberi mereka. Pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yakni ini perintah ikhtilaf, ada perbedaan hukum di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan ini sudah disalin, tidak berlaku. Sebagian lagi berkatakan ini berlaku masih, tapi statusnya sunnah. Sebagian lagi berlaku, tapi statusnya wajib ke atas. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, yakni artinya bagaimana? Makna dzalika idza matal mayyitu, apabila mati mayit. Mati ya orang-orang teh calon mayit ya. Harus teh calon, marukan ada hirup wae. Calon bangke urang teh. Calon mayit urang teh, mata kudu bager. Sabarang rek maot. Lamun moal maot pek teu bager ge. Lamun moal maot rek maot urang teh. Calon bangke, calon mayit urang teh. Camat, calon mayit urang sadaya. Apabila meninggal seorang mayit, wa taraka man yarithu wa man la yarith, dan mayit ini meninggalkan orang yang ia menerima warisan dan meninggalkan orang yang tidak mendapatkan warisan. Insyaallah bab waris mah cara ringhar. Margina eta mah hubunganna bab duit. Bab urusan dunia mah insyaallah nu tunduh jadi cenghar. Bab duit jeung dunia mah. Gitunya ada sebab ya. Bab warisan insyaallah diondang ku bab warisan mah moal sesah. Diulam, "Ieu rek bagi warisan, sesah moal." Wah, paboro-boro. Ya, moal sesah sumpingna. Mun kitu mah dibagi, "Ieu boga hutang mayit teh." Kumaha? Manggawe ti payun. Masyaallah. Nah, apabila mayit meninggal, lalu ini mayit meninggalkan ahli waris. Ahli waris itu dari kaum laki-laki ada 15. Ahli waris dari laki-laki ada 15 orang 15. Dari wanita ada 10. Dan 15 ini tidak semuanya menerima warisan. Ada yang terhalang, terhijab. Contoh, mayit meninggalkan bapak dan kakek. Bapak dan kakek. Ini kedua-duanya ahli waris. Tapi si kakek ini tidak mendapatkan warisan dari itu Kenapa? Karena terhalang oleh bapaknya itu mayit. Contoh seperti itu. Karena incuna maut bapakna akina aya keneh, bapak akina eta mayit aya keneh. Dua anak ahli waris. Dua anak ahli ngan nu menang warisan saat itu adalah bapakna mayit. Akina menang teu menang. Naon sababna? Aya keneh bapakna, kecuali bapakna eueuh. Bapakna teu aya ngantunkeun, aya akina ahli waris. Nu hak narima waris kartos. Jadi tidak seluruh yang 15 itu mendapatkan warisan. Terkadang terhalang, hijab teh mahjub. Mahjub, terhalang. Jadi dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada yang lebih dekat kepada itu Seperti siapa? Bapaknya. Kartos. Contoh seperti itu. Ketika akan dibagikan warisan, wa hadara jami'hum qismatal miras, dan hadir semuanya. Contoh, kerabatnya hadir semua, kakeknya hadir, bapaknya hadir, ya. Contoh, saudaranya hadir umpamanya. Ketika hadir akan membagikan warisan, dan ada adab-adaban di dalam membagikan warisan. Ada tata krama dan tata cara sebelum membagikan warisan. Tong wakajo ngabagikan waris. Ada yang harus didahulukan sebelum melaksanakan pembagian warisan. Tong ibajo kana warisan. Ke heula bisi mayit boga hutang. Bayar heula hutang-hutang mayit. Pek teh bea ku hutang, geus we. Warisana berarti eta bea ku hutang. Hartos. Tong waka jo ngabagikeun warisan. Ada adab
Ada yang harus didahulukan sebelum membagikan waris. Harus Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di antaranya dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub tentang tata cara sebelum membagikan warisan. Wa idza mata man yuratsu anhu, apabila mati orang yang meninggalkan warisan. Mati ini orang, lalu dia meninggalkan warisan. Warisannya lain duit wae, mobil teh warisan. Ya, mobil warisan, motor warisan, lomari warisan. Pokona mah bobogaan eta mayit. Bobogaan eta mayit eta ngaranna warisan tirkah. Naon we? Ya, naon wae rek nu leutik, rek nu ageng, baik itu yang kecil nilainya, baik yang besar nilainya. Pokoknya hak milik itu ketika itu mayit meninggal, dia meninggalkan harta. Baik harta itu besar nilainya atau matak lamun geus mayit pupus teh lain langsung bagikeun naon bajuna tong waka, hitung heula engke. Dihitung heula. Ieu lamun ieu baju hargana sabaraha, dihitung heula. Tong waka langsung dibagi. Ieu jang nu ngamandian tong waka sanes ulah ngabagikeun sanes. Lain ulah basian tapi diatur heula bab warisna. Itu kartos. Ketos beres bab eta nembe itu perhitungannya sudah jelas, baru diberikan, disodakohkan bajunya mayit atau apalnya mayit gitu. Seperti itu aturannya. Wa idza mata man yuratsu anhu, apabila mati orang yang mempunyai warisan, yang mewariskan, ta'allaqa bi tirkatihi khamsatu huquqin murattabatin wujuban, maka berhubungan bitirkatihi akan tirkah. Apa itu tirkah? Harta peninggalan mayit punya harta, dia punya harta sebelum mati dia punya. Nah itu dia tirkah mayit. Hatina tirkah teh bobogaan mayit, hak milik memeh maot manehna teh boga eta barang, boga eta harta. Ngaranna tirkah. Ta'allaqa maka bertalian bitirkatihi akan tirkahnya itu mayit apa khamsatu huquqin, 5 beberapa hak murattabatin yang disusun wujuban secara wajib. Indaqatit tirkah, jika sempit tirkahnya, jika kecil atau sedikit tirkahnya. Jadi sebelum membagikan warisan, ketika seseorang mayit meninggalkan warisan, maka bertalian akan tirkah itu mayit 5 hak yang tersusun secara wajib. Artinya harus didahulukan, tartib, murattabatan tartib. Tong langsung ngabagikeun. Tina 1, 2, 3, 4 tartib, kudu tartib. Hukumna tartib kena teh wajib. Jika tirkahnya itu dhaqatit tirkah, sempit artinya sedikit tirkahnya. Wa illa nudibat tartib, dan jika tidak yakni tirkahnya banyak, luas tirkahnya, maka disunnatkan tartibnya itu sunnat. Ya, tersusunnya itu hukumnya tapi ketika tirkahnya ini sempit sedikit, maka tartibnya itu hukumnya wajib. Karena lajul atoh wae, si bapak ieu maot alhamdulillah. Boga ieu bener efek teh beak. Keur mayar hutang mayit. Ya, harus jelas ya. Yang pertama jadi tartibnya kalau tirkahnya itu memang sempit sedikit, maka tartibnya itu hukumnya wajib. Dan jika tirkahnya itu luas, banyak, maka tartibnya hukumnya sunnat. Awaluha al-haqqul muta'alliqu bi'ainin minat tirkah. Yang pertama, yang harus diperhatikan dari hak kewajiban tirkah mayit adalah hak yang berhubungan dengan zat itu tirkah. Kazakati, seperti zakat. Perhatikan zakatnya ini mayit sok zakat tara eta hartana geus di zakatan acan. Itu ya memeh ngaon ngabagi waris. Ya, harus diperhatikan hak yang berhubungan dengan zatnya itu tirkah. Contohnya seperti zakat. Kalau dia sebelum mati panen, kita geus di zakatan acan panen teh. Dia tukang dagang, tukang usaha, dagang lagi geus zakatan acan. Itu harus diperhatikan sebelum membagikan warisan. Yang kedua,
Tsaniha mu'anut tajhiz, biaya pengurusan mayit. Timimiti lamun ayeuna ngubur meureun taneuhna usaha kudu puguh, lamun meuli tadidinya duitna dina tirkah mayit. Ya, meser eta taneuh kanggo kuburan eta mayit, pengurusan, nu ngamandian, kapanan, itu, nu nyolatan, nguruskeun. Pokoknya pengurusan itu ya, biaya mengurus itu mayit secara adat umum, tidak berlebihan dan tidak mengirit. Ya. Nu ngamandian teh kade tong poho kan ngamandian teh. Ya. Itu ada biaya. Itu. Tugas kita ahli waris biayai mereka. Ya, nu ngamandian mayit, nu mungkusan mayit eta kapan ti mana kudu puguh. Terus gadaduh kapan tah can. Siap-siap atuh, ai baju meuli wae. Tah ajang mungkus, tong keriweuh pas maot teh ujang mungkus. Hok siapkeun kapan? Ya. Siapkeun simpen dina pangsujudan. Ingat itu kapan keur mungkus kuring ya. Ingat kana maot. Nu jadi sabab jelema teu bager teh poho kana maot. Asal rek hirup wae jadi we teu bager ngengke-ngengke kana ibadah, ngengke-ngengke kana amal soleh gara-gara teu ingat kana ai kitu mah dihareupeun bungkus boy. Sugan we inget tah gitu. Atas sadana. Jadi biaya pembiayaan pengurusan mayit. Lamun ieu mayit jauh bener aya ambulan sabaraha biayana. Pokona mah biaya pengurusan mayit. Siapkeun, jangan nu ngagalina tah siapkeun ya. Kudu dibayar bener ku urang gitu. Tapi dengan biaya yang adat, yang umum, tidak berlebihan dan tidak mengirit gitu. Terus beres eta salisuha yang ketiga. Yang kedua biaya pengurusan mayit. Yang ketiga ad-duyun al-muta'alliqah bidzimmah la bil ain. Hutang-hutang yang berhubungan dengan tanggungan, bukan dengan zatnya itu tirkah. Seperti apa? Seperti ibadah haji. Ya mayit geus haji can. Bari geus mampu manehna teh. Aya keur ngalaksanakeun ibadah haji. Potong heula tidinya yang ibadah haji gitu. Lamun memang kalau memang ini mayit sudah nisab untuk melaksanakan ibadah haji, potong dari situ, badalkeun tah badal haji eta mayit teh. Yang ketiga contohnya seperti itu, atau seperti kafarah, seperti nazar, seperti hutang-hutang kepada manusia. Taroskeun, tanya teman dekatnya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, ini punya hutang tidak? Warung-warung, tanya nu deket teh, boga hutang teh ieu mayit. Harus seperti itu ahli waris. Teliti, kalau punya mana buktinya? Itu kudu jelas. Mana anu kitu tuh? Eta teh boga hutang ka kuring, mana buktina? Duka teuing. Ada, harus jelas, harus jeli ya. Kalau memang itu mayit punya hutang, mana buktinya? Mana kwitansinya? Mana pernyataannya? Kudu jelas, mana saksinya? Kartos. Itu hubungan. Hutang yang berhubungan dengan tanggungan, ya. Tanggungan mayit. Bukan hubungan dengan zatnya itu tirkah. Wa yajibu taqdimu dainillahi ta'ala ala dainil adami. Wajib mendahulukan hutang, membayar hutang kepada Allah. Ya, mendahulukan membayar hutang kepada Allah atas hutang kepada manusia. Ya teh jelema teh boga hutang ka pangeran, boga hutang ka jelema. Mana dibayarkeun? Bayar heula hutang ka pangeran. Contoh hutang ka pangeran naon? Kiparat. Naon deui? Boga nazar. Naon deui? Geus wajib ngalaksanakeun ibadah haji gitu. Payunkeun heula. Nembe mayun ngalaksanakeun mayar samatan ka hamba-hamba Allah. Yang ketiga, yang keempat, wasiat akan sepertiga harta mayit. Wasiat, apa itu wasiat? Wasiat itu adalah berbuat sosial yang dihubungkan dengan kematian. Lamun kaula maot, tah ieu tanah, ieu kakayaan seperti luna keur pasantren Darussurur Pusat. Tah kene tong poho kudu dianterkeun ka dieu. Contoh umpamanya ya. Itu contoh umpamanya seperti itu. Wasiat ada syaratnya juga. Ya, ada syarat wasiat yang dibenarkan oleh syariat. Ada wasiat yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ada. Jadi kita harus tahu mana wasiat yang sah, mana wasiat yang tidak sah. Kalau wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga kekayaan, seluruh kekayaan itu mayit. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau lebih harus ada kesepakatan, harus ada keriduan dari seluruh ahli waris. Kartos.
Ya mayit kekayaannya 10 miliar. Umpamanya dia wasiat 1/3 dari 10 miliar saya wasiatkan untuk, kalau saya mati saya wasiat untuk kepentingan kemajuan Islam. Karena mana ya kemajuan Islam? Maka 1/3-nya harus didahulukan. Dipotong heula tah warisan teh. Kuwasi wasiat. Kalau lebih dari 1/3 harus ada keridhaan dari ahli waris. Kalau tidak diridho maka tidak boleh lebih dari 1/3. Gitu bab wasiat kayak kudu apal. Berapa? Keempat mendahulukan wasiat. Kelima baru ngabagi tuh nomor 5 ngabagi warisan mah. Kada oleh di nomor hiji. Nomor efek teh BAKB jageus we. Sakitu eta mah. Harus. Baru itu al-miswa al-irtsu, baru membagi warisan. Walahu arkanun. Kepada warisan mempunyai rukun-rukun. Berapa rukun waris? Ada 3. Rukun waris ada 3. Yang pertama murisun, yang mewariskan. Mayit ya. Muris yang mewariskan. Yang kedua wawarisun, ahli waris. Yang ketiga wahakun maurusun, hak yang diwariskan, harta ditinggalan anak. Itu 3 rukun waris. Walahu syurutun, salah satun, dan atas itu muris yang mewariskan mempunyai syarat 3. Ya, yang mewariskan mempunyai syarat 3. 3 syarat bagi yang mewariskan. Tahaqququ mautil muris. Yang pertama ya, jelas yakin matinya orang yang mewariskan. Karek koma mah teu meunang jadi bagikeun warisan. Karek koma can yakin maut. Karek ieu koma geus 10 tahun. Bagikeun we nya ulah. Da can maut. Di mana geus eureun ngarenghap, geus yakin cek dokter teh ieu mah geus maut, kakarak. Nah, di dinya aya ngaranna warisan. Bahasa waris teh lamun geus yakin mayitna maut jelema maut. Tahaqququ mautil muris. Kedua wa tahaqququ hayatil waris. Yakinna hirupna jalma anu narima waris. Memeh mayit maut manehna teh hirup keneh gitu. Nah ieu berarti hak narima waris. Ahli waris. Wal ilmu bil liyatil muqtadatil irsi. Yang ketiganya mengetahui kepada yang berhubungan, yang menetapkan kepada warisan. Geus panjang we bab waris. Nah, perintah Allah ketika akan dibagikan warisan setelah beres tuh tadi yang tadi tuh, yang 4 didahulukan. Yang pertama apa? Tuh poho deui karek bieu. Yang mengaji teh nya babari poho. Kahiji naon Ibu-ibu? Samemeh ngabagikeun waris aya sababaraha nu kedah dipayun. Kahiji nyaeta hak nu hubungan jeung zatna tirkah. Kadua biaya pengurusan mayit. Katilu hak anu berhubungan kana tanggungan mayit. Kaopat ngalaksanakeun wasiat tiluna nembe di saberes eta nembe bagi waris. Ketika akan dibagikan warisan ternyata kakeknya masih ada dan hadir, saudara-saudara mayit masih ada dan hadir umpamanya. Terus ponakan-ponakan mayit ada yang yatim, ada yang miskin, dan dia tidak kebagian warisan karena terhijab, terhalang oleh anak laki-laki, oleh istri contoh, oleh ibu atau oleh bapak. Nah, sebelum dibagi waris, ini yang akan membagikan warisan harus bijaksana. Sana karunya piraku nonton hungkul. Duit sakitu, si eta sakitu ayo kuring teu kabagean. Gitu. Baiknya sebelum bagi waris kasih dulu mereka. Lihat situasi hartanya. Kalau hartanya banyak miliaran, ya piraku 1 miliar, hartana tirkahna 10 miliar ongan beres 100.000 cik atau mikir. Si kopet teh, lihat situasi hartanya. Kalau hartanya banyak ya silakan berapa saja. Keridhaan ahli waris. Dari itu tirkah sebelum dibagikan.
Lihat situasi hartanya sebesar atau kecilnya itu terserah bagaimana keadaan hartanya. Kalau kecil ya seperti ya, seininya saja. Keadaan uangnya kecil ya kecil kasihnya. Kalau besar ya besar. Juga ahli warisnya yang menerima warisan semua besar, tidak ada anak kecil. Kalau anak kecil nggak boleh ya, nunggu balik memberinya itu. Nunggu balik. Tapi kalau sudah besar semua, sepakat semua baru dibagikan dulu. Jadi dia bagi heula. Bagi beret 10 juta ewang lah. Tah, 10 juta. Enggak sekali itu baralik. Ayeuna mah nu hak dari bawah waris baru di situ. Gitu adab-adabana teh. Nah, itu pekerjaan itu hukumnya sunnah. Menurut suatu kaul ulama hukumnya sunnah. Artinya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak dosa. Itu sunnah. Tapi sebagian lagi ulama Syekh Abdullah bin Abbas mengatakan wajib, itu harus membagikan, memberi itu wajib. Berarti kalau enggak membagikan dosa berarti. Itu. Sebagian lagi pendapat ulama tidak wajib, tidak sunat. Ini perintah sudah disalin, tidak berlaku itu. Jadi bagaimana baiknya? Baiknya laksanakan. Al-khuruj minal khilaf mustahabbah, ya, agar kita mendapatkan pahala, ya. Baiknya dilaksanakan, ya, tergantung harta tersebut. Kalau hartanya banyak, ya memberinya dengan keridhoannya dan lihat situasinya. Dan si ahli waris tersebut semua besar, tidak ada anak kecil, normal akalnya semuanya. Itu diantara perintah Allah. Dan si wali yang mengurus itu apa? Itu harta. Jika ahli warisnya anak-anak kecil, ucapkan ucapan yang baik kepada ahli waris yang lain yang tidak menerima warisan. Mohon maaf ya, ini haknya anak-anak. Karena nggak boleh kita ngasih langsung, ya. Karena ini anak masih kecil, nggak boleh. Nanti kalau sudah besar gitu, dengan ucapan yang baik. Itu salah satu adab-adaban di dalam membagi mudah-mudahan panjang yuswawenya tos hoyong ngabagi waris. Ulah sing panjang yuswa, sehat wal afiat, zahir batin, mudah-mudahan jembar rizkinya, semua diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.